Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok H izin mempresentasikan proposal PKMK. Hair Floris, satu karya 1000 makna dari Hair Floris. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Rifki Kurniawan, Saya NRP. Muhammad Azizur Sidiki, NRP 108. Saya Satrio Brigas Widiananto, NRP belakang saya 093. Saya Firdi Sulfani dengan NRP terakhir 082. Saya Igusti Raisane Maharani 076. Menurut data BPJS 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5,03% pada 2024, di mana sektor jasa tumbuh paling tinggi sebesar 9,8% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terkhusus di kota Surabaya, PDRB sektor jasa sekitar 6,7 triliun. Hal ini memiliki potensi yang besar apabila kita mengembangkan produk di Surabaya. Nah, di Surabaya ini penduduk usia 15-24 tahun sebanyak 429.000 jiwa. Di mana untuk perempuan usia 15-19 tahun sebanyak 105.000 jiwa, sedangkan 20-24 tahun 104.000 jiwa. Terkhusus di lingkungan ITS ada sekitar 22.000 mahasiswa S1 dan D4 yang bisa kami targetkan sebagai potensial market nih ya, untuk produk kami. Produk kami apa sih? Yaitu Hair Floris, inovasi buket bunga hybrid untuk generasi muda di Surabaya. Jadi kita nggak hanya ngembangin produk bunga konvensional, buket bunga konvensional, nggak hanya juga buket bunga buatan, tapi kami mengkombinasikan keduanya. Nah, muncul 3 masalah nih. Nah, gimana nih kita memenuhi kebutuhan pasar akan buket bunga yang tahan lama, sustainable, dan estetik di kota Surabaya, terutama untuk generasi muda. Selanjutnya, strategi marketing apa nih yang efektif? Untuk produk kami itu Hair Floris, gabungan bunga segar dan bunga fusi wire atau bunga buatan dari kain dan kawat, di tengah dominasi bunga konvensional. Next. Nah, bagaimana nih produk kami bisa berdampak pada lingkungan sekitar, terutama di bidang perekonomian, sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals yang poin 8, yaitu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, produk kita tuh nggak hanya jual beli saja, tapi bisa berdampak ke masyarakat langsung. Selanjutnya, ini berdasarkan riset pasar kami, customer itu lebih menyukai desain yang lebih ke personal. Jadi, bunganya itu lebih dapat disesuaikan ke penerima ya. Selain itu, menurut pasar, cara marketing yang lumayan efektif itu melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Nah, selanjutnya akan jadikan teman kami. Baik, untuk bab 2, yakni gambaran umum dan rencana usaha. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Hair Floris merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan buket bunga handmade. Secara overall, deskripsinya usahanya masih sama, yaitu intinya tentang menjual buket bunga handmade, atau kita membuat jasa membuat bunga handmade, yang mana isinya tadi ada bunga buatan dan bunga asli, di mana itu dapat di-customizable. Jadi kami menyediakan pilihan seperti full bunga buatan atau bisa di-mix. Mungkin bisa di-next. Untuk gambaran produknya kurang lebih seperti ini dengan merek Hair Floris yang seperti ini. Jadi nanti buket bunga handmade-nya akan didesain unik dan bisa dikustomisasi. Namun kami sini memberikan dua opsi. Yang pertama adalah yang sesuai katalog yang kami berikan nanti, di mana itu bunganya itu sudah kami tentukan, atau yang customizable itu dengan harga yang lebih mahal karena itu akan sesuai dengan request pembeli. Kemudian kemasan buketnya berbeda dari produk buket lainnya, di mana biasanya produk buket itu seperti kuncup gitu, seperti bunga. Nah, untuk kali ini seperti keranjang atau tas, jadi bisa dibawa dan bisa diberdirikan, sehingga bisa dijadikan untuk dekorasi ruangan karena bisa disimpan tahan lama. Mungkin untuk apabila di custom dengan bunga asli, mungkin bunga aslinya bisa dibuang, sedangkan bunga yang tahan lama atau bunga buatannya bisa disimpan. Untuk selanjutnya keunggulan produk. Untuk Hair Floris sendiri itu ada memiliki beberapa keunggulan, yaitu bisa di customizable. Yang mana hal ini juga sama, kompetitor memiliki peluang yang sama. Namun tidak semua kompetitor itu memiliki rasa kesan, rasa emosional dan romantis melalui bunga asli. Karena untuk yang Floris Surabaya itu kan yang full bunga palsu atau bunga buatan. Jadi rasanya tuh kurang ada rasa emosional romantis melalui bunga asli tersebut. Kemudian Floris juga tahan lama karena kami menyediakan bunga yang buatan. Kemudian dapat dijadikan hiasan kamar dengan packaging yang tadi bisa berdiri. Kemasannya juga unik dan berbeda karena belum ada kemasan yang seperti ini di Indonesia. Kemudian ada campuran bunga handmade dengan bunga asli, yang mana ini tidak ada pada Floris Surabaya maupun di Kayun Flower Market. Untuk selanjutnya ada analisis peluang dan target pasar. Untuk TAM di sini, atau Total Addressable Market, di sini kami mengambil jumlah penduduk Indonesia yang berada pada kategori usia 15-24 tahun. Kenapa di sini kami menyasar penduduk Indonesia? Karena kami juga menyediakan pengiriman penjualan ini bisa dikirim secara online. Namun mungkin itu hanya akan melayani pemesanan untuk bunga yang full buatan. Jadi untuk yang mix atau customizable dengan bunga asli itu akan khusus bagi warga Surabaya saja. Kemudian untuk SAM atau Serviceable Available Market itu diambil dari jumlah penduduk provinsi di Jawa Timur pada kategori 15-24 juta dengan sekitar 6 juta orang atau potensi sekitar 180 miliar rupiah. Untuk SOM, Serviceable Obtainable Market, sekitar 224.000 orang dengan potensi sekitar 221 miliar rupiah. Untuk yang terakhir yaitu
early evangelist atau sekitar 4.000 orang atau potensi sekitar 134 juta rupiah. Yang terakhir atau yang early evangelist ini diambil 2% dari SOM sebagai asumsi kesanggupan dan target pasar yang paling potensial dengan jumlah mahasiswa yang ada di kota Surabaya. Nah, baik, selanjutnya ada strategi pemasaran untuk produk. Jadi Hair Florist ini menawarkan produk bunga dari Fuzi Wire dengan kemasan yang sudah dikustomisasi, berkolaborasi dengan para UMKM. Selain itu juga terdapat sentuhan bunga asli untuk seperti yang tadi sudah Firda jelaskan, untuk menambahkan kesan emosional, romantis, dan juga eksklusif. Lalu untuk price, di sini terdapat berbagai ukuran bunga dan juga bisa kustomisasi. Untuk bunga yang kecil itu mulai dari 30.000, yang medium mulai dari 50.000, dan yang custom itu disesuaikan. Lalu untuk place, nah jadi kita berlokasi di Surabaya. Secara luring akan berada di sekitar kampus ITS dan juga secara daring akan melalui secara luring akan dilakukan pada platform sosial media perusahaan dan juga melakukan social media ads. Secara luring akan dilakukan dengan mengikuti event kewirausahaan dan juga memberikan diskon untuk pembelian kedua. Lalu untuk proses yaitu memilih produk dari katalog yang ataupun kalau mau kustomisasi juga bisa melalui akun media sosial perusahaan kita. Lalu pemesanan juga bisa melalui e-commerce ataupun nomor telepon yang sudah tertera. Setelah itu baru kita akan melakukan proses produksi, lalu tahap pengemasan dan juga terakhir yaitu pengiriman melalui jasa kurir maupun bisa juga COD. Lalu people, kita memastikan bahwa tim-tim pekerja kita itu bekerja sesuai dengan job description dan juga menerapkan marketing human centered. Next. Lalu physical evidence, yaitu bukti fisik dari produk Hair Florist ini dapat dilihat melalui tampilan produknya yang dikemas secara estetik, rapi, dan juga eksklusif, yang dimana setiap produk itu disertai dengan kartu ucapan sehingga memberikan kesan personal. Kemudian sentuhan bunga asli juga memberikan kesan romantis, emosional, dan eksklusif. Selain itu, dokumentasi visual dalam bentuk foto dan video produk itu akan ditampilkan secara konsisten di media sosial dan juga e-commerce, yang dimana testimoni pelanggan yang telah membeli juga menjadi bukti nyata kualitas dan kepuasan terhadap produk yang ditawarkan nanti. Next. Ini untuk potensi keberlanjutan usaha dan struktur manajemen usaha kita. Next. Nah, selanjutnya analisis finansial dan kelayakan usaha. Di sini kita mendapatkan payback period-nya itu 1 bulan dan return on investment-nya itu 124%, yang dimana artinya kita bisa balik modal itu hanya kurang waktu dari modal itu kita bisa growth menjadi lebih menjadi 24% lebih. Next. Lalu ini ada PMC kita. Baik, selanjutnya ada bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Dalam pelaksanaan usaha terdapat beberapa tahapan yang dilalui sesuai dengan diagram terlampir agar kegiatan berjalan terstruktur sesuai. Berikut adalah diagramnya. Baik, yang pertama ada identifikasi pasar. Penjualan proposal ini didasarkan pada riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen akan bunga dekoratif yang unik, estetik, dan tahan lama. Data diperoleh melalui survei online, analisis tren dekorasi, dan wawancara pelanggan. Hasilnya digunakan untuk menentukan target pasar, strategi pemasaran, serta pengembangan produk Hair Florist agar sesuai dengan preferensi konsumen. Selanjutnya ada persiapan usaha. Pada persiapan usaha, proses awal meliputi identifikasi target pasar, konsep kerjasama, pemasaran, dan branding, finansial, serta pembukaan partnership dengan pihak eksternal. Pada identifikasi target pasar dilakukan identifikasi demografi, geografis, dan psikografis. Selanjutnya ada evaluasi perencanaan. Evaluasi perencanaan dilakukan untuk memastikan kesiapan tim dalam menjalankan bisnis Hair Florist secara maksimal. Proses evaluasi ini mencakup analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelayakan dan keberlangsungan usaha. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini meliputi ada analisis SWOT, validasi pasar, simulasi produk awal, dan indikator evaluasi keberhasilan. Selanjutnya ada pelaksanaan dan promosi. Hair Florist adalah bisnis berkelanjutan yang mendukung lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Strategi pemasaran dilakukan melalui media sosial dengan konten storytelling dan promosi berbayar untuk menjangkau audiens lebih luas. Selain itu, pemasaran offline dilakukan melalui bazar, workshop, dan kolaborasi dengan kreator lokal untuk memastikan produk menarik serta relevan dengan pasar. Selanjutnya ada evaluasi pelaksanaan. Hair Florist secara rutin melakukan evaluasi untuk menjaga optimalisasi operasional dan pengembangan produk. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan kualitas rangkaian bunga, keindahan desain, hingga ukuran buket yang memenuhi standar pelanggan. Waktu produksi juga menjadi perhatian utama, termasuk kinerja mitra perangkai bunga untuk memastikan pesanan diselesaikan tepat waktu. Sebagai brand yang mendukung keberlanjutan, Hair Florist berkomitmen memantau dampak operasional terhadap lingkungan. Program edukasi terkait keberlanjutan turut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat nilai inti yang diusung. Pendekatan ini mendukung kelestarian lingkungan serta memastikan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada penyusunan laporan. Hair Florist secara konsisten melakukan evaluasi mingguan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan dan produk. Hasil evaluasi dicatat dalam laporan tim yang digunakan sebagai pedoman penting untuk merancang langkah strategis ke depan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan, menjaga relevansi pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, sekaligus memperkuat daya saing bisnis. Nah, selanjutnya itu ada anggaran biaya. Anggaran biaya itu ada seperti di tabel 4.1, yaitu format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Nah, pengalokasian dana dalam kegiatan PKMK Hair Florist ini itu mengacu kepada pedoman Delmawa dengan kisaran dana antara 6 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Nah, dana ini akan digunakan untuk keperluan operasional usaha seperti pembelian bahan, sewa alat, transportasi, dan juga promosi digital. Berikut untuk lebih detailnya terdapat pada tabel yang terdapat di sampingnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada format jadwal kegiatan kelompok kami. Nah, kegiatan PKMK ini direncanakan berlangsung selama 5 bulan, dimulai dari persiapan hingga evaluasi. Nah, jadwal kegiatan ini disusun dalam bentuk bar chart sebagai berikut. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok H. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.